Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tiara Nuraini dengan NPM 183112700650004 dari Prodi Sistem Informasi 2018. Saya akan mempresentasikan video pengujian testing aplikasi berbasis web dengan menggunakan metode black box. Dan sebelum saya melanjutkan untuk menguji aplikasi berbasis web tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pengujian sistem dan black box testing. Apa itu pengujian sistem? Pengujian sistem merupakan pengujian program perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi. Perangkat lunak atau yang sering dikenal dengan sebutan software hanyalah satuan elemen dari sistem berbasis komputer yang lebih besar. Biasanya, perangkat lunak dihubungkan dengan perangkat lunak dan perangkat keras lainnya. Pengujian perangkat lunak dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, black box testing, dan yang kedua, white box testing. Dan saya menggunakan metode black box testing untuk pengujian aplikasi tersebut. Apa itu black box testing? Black box testing, atau yang sering dikenal dengan sebutan pengujian fungsional, merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Dalam pengujian ini, tester menyadari apa yang harus dilakukan oleh program tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukannya. Selanjutnya, kelebihan dari black box testing. Yang pertama, efisien untuk segmen kode besar. Yang kedua, akses kode tidak diperlukan. Dan yang ketiga, pemisahan antara perspektif pengguna dan pengembang. Selanjutnya, kelemahan pada black box testing. Yang pertama, cakupan terbatas karena hanya sebagian kecil dari skenario pengujian yang dilakukan. Dan yang kedua, pengujian tidak efisien karena keberuntungan tester dari pengetahuan tentang perangkat lunak internal. Dan di sini saya telah membuat tabel pengujian aplikasi restoran menggunakan metode black box testing. Pada tabel terdapat nama aplikasi yaitu restoran berbasis web, tanggal pengujiannya pada tanggal 20 April 2020 dan testernya saya sendiri, Nabila Tiara Nuraini. Dan pada tabel ini terdapat halaman yang diuji. Halaman yang diuji terdapat 10 kolom. Selanjutnya aksi aktor, lalu ada reaksi sistem. Reaksi sistem ini menentukan apakah benar atau salah, dan hasil ini akan didapatkan dari reaksi sistem benar dan mendapatkan keterangan ia sesuai jika reaksi sistem dalam pengujian benar, dan jika hasilnya salah maka keterangan hasil ini tidak sesuai. Selanjutnya, untuk pengujian aplikasi restoran berbasis web menggunakan koneksi PHP MySQL ke PHP MyAdmin berbasis web. Dan pada aplikasi restoran tersebut terdapat 7 tables dengan yang pertama kategori masakan, yang kedua masakan, yang ketiga meja, yang keempat order meja, yang kelima pengaturan, yang keenam pengguna, dan yang ketujuh transaksi. Langsung saja kita coba pengujiannya dengan menginput username, selanjutnya klik login, dan pada tampilan pertama yaitu dashboard, ada 4 total transaksi, ada 7 total masakan, ada 5 meja, dan 1 meja kosong. Yang pertama kita akan mencoba untuk transaksi. Kita lihat data transaksi. Untuk nomor 1 masakan, yaitu
molen 4, pizza 1 dengan nomor meja 1 pada tanggal 31 Maret 2020. Dan kita bisa lihat detailnya. Detailnya seperti ini, detail transaksi. Untuk molen, 1 molen seharga Rp5.000 dan pengunjung dan tamu restoran memesan 4 dengan total Rp20.000. Dan untuk pizza, 1 loyang pizza seharga Rp25.000 dan tamu restoran memesan 1 dengan total Rp25.000. Untuk meja nomor 1, maka total dari 2 pesanan makanan yaitu molen dan pizza sebesar Rp45.000. Selanjutnya kita lihat order. Terdapat 2 order, yaitu order masakan dan order meja. Kita akan buka terlebih dahulu order masakan. Dan di sini terdapat beberapa menu masakan. Seperti yang pertama, roti bakar, molen, roti bakar India, pizza, kue tiaw, molten lava Nutella, dan tiramisu. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menginputkan data pesanan. Saya akan mencoba untuk memesan 1 molten lava cake, 1 molten lava Nutella, dan klik button tambah. Dan di dalam data pesanan sudah tertera molten lava Nutella. Selanjutnya, saya memesan lagi tiramisu 2. Banyak 2 porsi dan klik button tambah. Dan pada data pesanan sudah tertera juga 2 porsi tiramisu. Dan saya akan memilih meja nomor 1 dan langsung klik button bayar. Dan di sini sudah tertera transaksi dengan 2 item masakan. Yang pertama molten lava Nutella dan tiramisu. Molten lava Nutella untuk 1 porsi seharga Rp35.000 dan saya memesan 1 dan menjadi total Rp35.000. Dan yang kedua tiramisu dengan harga 1 porsi Rp30.000 dan saya memesan 2 porsi total menjadi Rp60.000. Dan saya memesan untuk meja nomor 1 dan total keseluruhan pesanan yang saya pesan sebesar Rp95.000. Selanjutnya klik button simpan untuk menyimpan data transaksi para tamu. Dan ini dia data yang telah saya input, data yang baru saja saya input. Dan selanjutnya order meja. Untuk order meja, kita bisa pilih nomor meja dengan kapasitas 2 orang. Hanya tersedia 1 meja, yaitu meja nomor 5 dengan kapasitas 2 orang. Lalu untuk tanggal, kita pilih saja tanggal 21 April 2020 dan keterangannya untuk makan siang atau lunch. Selanjutnya kita klik button tambah dan data yang telah kita input tadi sukses dan di sini tertera pada tanggal 21 April 2020 sudah dipesan meja nomor 5 untuk makan siang. Setelah order, kita langsung ke masakan dan di sini
terdapat 2, yaitu kategori dan data masakan. Kita coba satu, kita coba yang pertama kategori. Dan di sini terdapat beberapa kategori. Yang pertama breakfast, yang kedua Chinese food, yang ketiga dessert, yang keempat Italian food, yang kelima Japanese food, dan yang keenam snack. Dan untuk kategori masakan kita bisa menambahnya dengan klik button tambah. Lalu kategori masakan apa yang akan kita tambah? Misalnya kita akan menambah untuk kategori lunch, klik button tambah. Dan kategori masakan yang telah kita tambah di sini lunch sudah tertera. Selanjutnya langsung saja kita ke data masakan. Untuk data masakan, di sini juga sudah tertera beberapa menu masakan. Yang pertama roti bakar, yang kedua molen, yang ketiga roti bakar India, yang keempat pizza, yang kelima kue tiaw, yang keenam molten lava Nutella, dan yang ketujuh tiramisu. Di sini juga kita bisa melihat detailnya. Kita bisa mengedit datanya. Seperti namanya bisa kita ganti, kategorinya bisa kita ganti, dan harganya lalu gambar. Dan untuk data masakan bisa kita tambah dengan mengklik button tambah dan menginputkan nama makanan. Saya akan menginputkan nasi goreng. Untuk kategori lunch atau makan siang, dan satu porsinya seharga Rp25.000. Dan di sini bisa menambahkan gambar. Tambahkan gambar. Dan klik button tambah. Kita lihat apakah menu masakan yang telah kita input berhasil atau tidak. Dan yang menu masakan yang telah saya input yaitu nasi goreng berhasil dengan menu nasi goreng dengan kategori lunch dan seharga satu porsi Rp25.000. Untuk data meja, di sini sudah tertera nomor meja, jumlah kursi, dan status. Seperti nomor meja 1 dengan jumlah kursi 4 dan berstatus isi. Yang dimaksud dengan berstatus isi ini, nomor meja 1 ini telah diisi oleh tamu, setelah ditempati oleh tamu restoran. Dan di sini ada beberapa meja. Meja 1 dengan jumlah kursi 4 dan berstatus isi, meja 2 dengan jumlah kursi 5 dan berstatus isi juga, meja 3 dengan jumlah kursi 2, berstatus isi, meja 4 dengan jumlah kursi 6, berstatus isi, dan meja 5 dengan jumlah kursi 2 dan berstatus isi juga. Dan kita bisa menambahkan dengan mengklik tambah. Kita dapat menambahkan data meja dengan menginput nomor meja. Kita inputkan nomor meja nomor 6, meja nomor 6. Dengan menginputkan meja nomor 6, dengan menginputkan meja nomor 6 dengan jumlah kursi 3. Lalu klik button tambah. Dan kita lihat. Dan ini data meja yang telah kita inputkan dengan nomor meja 6, jumlah kursi 3,
dan berstatus kosong. Belum ada tamu yang menempatinya. Selanjutnya, pengguna. Kita lihat data pengguna. Ada 2 username, yang pertama admin dan yang kedua Nabila. Di sini kita bisa lihat detailnya. Kita buka Nabila. Dan di sini kita bisa mengedit data, username-nya, dan password-nya. Dan untuk data pengguna, kita juga bisa menambahkannya dengan klik button tambah, lalu inputkan username, misalkan saya di sini mencoba untuk nama Rizky Julianda dan password, lalu klik button tambah. Dan data pengguna telah berhasil kita inputkan dengan username Rizky Julianda. Selanjutnya ke pengaturan. Untuk pengaturan di sini kita dapat mengganti nama restoran dan alamat. Dan sebelumnya nama restorannya Bill Resto dan akan kita ganti menjadi Ki Resto. Dan alamatnya bisa kita ganti lalu setelah kita mengganti nama restoran dan alamat, langsung saja klik button simpan. Dan nama resto telah terganti menjadi Ki Resto. Selanjutnya untuk pengujian yang terakhir yaitu logout. Kita coba logout, klik button logout dan kembali seperti tampilan awal login. Selanjutnya kita ke tabel pengujian yang telah saya buat sebelumnya. Dengan halaman yang diuji, nomor 1, halaman awal web dengan aksi aktor pilih menu login dan menghasilkan reaksi sistem benar atau salah. Dan tadi kita telah mengujinya, hasilnya benar, ya sesuai. Dan selanjutnya untuk yang kedua, login admin dengan aksi aktor menginput account, username, dan password, dan reaksi sistem benar atau salah. Dan setelah yang tadi kita uji, yaitu benar, ya sesuai. Selanjutnya yang ketiga, transaksi dengan aksi aktor melihat data transaksi para tamu resto seperti melihat detail transaksi. Untuk reaksi sistemnya benar atau salah, dan telah kita uji dan menghasilkan reaksi sistem benar. Selanjutnya untuk yang keempat, order masakan dengan aksi aktor menginput data masakan dan data pesanan para tamu restoran untuk memilih masakan seperti menu masakan, jumlah masakan, dan nomor meja yang akan dipesan. Dan reaksi sistemnya benar, ya sesuai. Selanjutnya yang kelima, order meja dengan aksi aktor, yaitu menginput data order meja seperti nomor meja, tanggal, dan keterangan, dan menghasilkan reaksi sistem benar, ya sesuai. Selanjutnya, yang keenam, kategori masakan dan data masakan. Untuk reaksi aktor, melihat kategori masakan dan dapat menambah kategori masakan dengan menginput nama kategori masakan. Dapat menambah data masakan dan menginput data masakan seperti nama, kategori,
harga, dan gambar. Dan untuk reaksi sistemnya benar, ya, sesuai. Untuk yang ketujuh, data meja dengan reaksi aktor, melihat dan menambah data meja seperti nomor meja dan jumlah kursi dengan reaksi aktor benar, dan kita ketikkan ya sesuai. Untuk yang ke-8, data pengguna dengan reaksi aktor, melihat dan menambah data pengguna seperti username dan password dengan reaksi sistem benar, dan hasilnya kita ketikkan ya sesuai. Dan selanjutnya, yang ke-9, pengaturan dengan reaksi aktor dapat mengubah pengaturan restoran seperti nama restoran dan alamat restoran dengan reaksi sistem benar, dan kita tuliskan dan kita ketikkan hasilnya ya sesuai. Dan yang terakhir, logout. Dengan reaksi sistem pilih menu logout, dan apakah reaksi sistem ini benar atau salah seperti yang telah tadi kita uji, dan reaksi sistem ya sesuai. Dan sekarang saya akan mencoba untuk menguji aplikasi restoran berbasis web menggunakan tools Katalon Recorder. Sebelum melanjutkan untuk merecord aplikasinya, saya akan menginputkan data login terlebih dahulu. Yang pertama username, selanjutnya saya akan inputkan password, lalu klik button login. Dan tadi setelah sukses, dan ini tampilan depannya, setelah itu klik Katalon Recorder yang sudah diinstal melalui Google Chrome, kemudian klik New. Lalu di sini ketikkan test case name. Saya akan mencoba menguji order masakan. Selanjutnya klik OK. Lalu klik record untuk merecord aplikasi restoran ini. Lalu klik order masakan, dan ini sudah direcord, ini pemberitahuan. Dan kemudian saya akan memilih satu tiramisu, klik button tambah, satu cheesecake, klik button tambah, dan satu lemon tea, klik button tambah. Dan sekarang kita scroll lagi ke atas, kita lihat di data pesanan saya telah memesan satu porsi tiramisu, satu porsi cheesecake, dan satu porsi minuman lemon tea. Kemudian saya pilih meja, saya pilih nomor 3, lalu setelah itu klik button bayar, dan di sini telah tertampil transaksi yang tadi telah saya inputkan, satu porsi tiramisu, satu porsi cheesecake, dan satu gelas lemon tea dengan nomor meja 3, lalu totalnya di 75.000. Setelah ini saya klik button simpan, dan pada data transaksi telah terinput satu porsi tiramisu, satu porsi cheesecake, dan satu gelas lemon tea. Kemudian sekarang saya akan balik lagi ke Katalon Recorder. Saya buka kembali, lalu saya klik button stop, dan di sini sudah terrecord yang tadi saya telah jalankan di aplikasi restorannya. Setelah itu klik play sheet, dan ini sedang mengulang record yang tadi, yang
telah saya record tadi. Sudah selesai. Kita buka kembali Catalan Recorder-nya. Lalu kita lihat di sini tidak terjadi kesalahan dan semuanya hijau, berarti bertanda tidak ada kesalahan. Dan jika pada kolom ini terdapat warna merah, berarti ada kesalahan pada aplikasi tersebut, tetapi ini hijau, jadi tidak ada kesalahan. Dan log di sini pun juga tidak ada kesalahan. Dan log ini merupakan hasil eksekusi yang telah kita record tadi pada aplikasi yang tadi. Jadi kalau misalkan ada errornya, lognya ini akan ada tulisan merahnya. Dan di file ini akan ada jumlahnya sebanyak kesalahan yang ada pada aplikasinya tersebut. Dan sekarang sudah selesai. Sekarang saya akan menguji untuk versi yang gagalnya. Saya create new test case name, tambah menu, lalu klik OK, lalu selanjutnya record, dan di sini kita buka masakan, data masakan, lalu tambah kategorinya, namanya sayur, kategori lunch atau makan siang dengan harga Rp20.000. Dan selanjutnya kita choose file, kita pilih gambar, kita pilih ini saja, lalu klik button tambah, dan sukses menambahkan data. Kita lihat di sini keterangannya telah sukses untuk menambahkan data. Kita lihat next, dan ini sayur dengan kategori lunch seharga Rp20.000. Dan setelah ini kita kembali lagi ke Catalan Recorder, lalu kita klik stop. Dan kita lihat apakah di sini ada yang error atau tidak. Kita play shift dulu, dan dia kembali merecord ulang. Dan kita kembali lihat, sepertinya ada yang error karena dia berhenti. Dan benar, terjadi masalah pada kolom kategori karena saya telah menggunakan satu kategori, yaitu tadi lunch, untuk menu-menu lainnya secara berulang. Jadi pada
Saat ini saya mencoba lagi menggunakan kategori lunch, dia terjadi kesalahan. Dan seperti ini terjadi kesalahan, jika ada kesalahan, dia akan berhenti merecord dan terdapat tulisan merah, di lognya juga terdapat tulisan merah, dan pada keterangan valid terdapat 1 kesalahan. Sekian presentasi pengujian aplikasi restoran berbasis web yang telah saya uji tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.